Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya ingin meneguhkan malih pilih apakah orang-orang yang sudah menemukan jalan keselamatan dinul Islam. Kalau orang yang sudah mendapat jalan kenikmatan, jalan yang lurus, napa nggih badhe madosi jalan yang lain. Karena pada akhirnya sebetulnya orang-orang yang Allah takdirkan, makhluk Allah yang Allah takdirkan hidup fis samawati wal ard, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan melata, baik yang lihat maupun tidak terlihat, itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tau'an wa karhan. Ada yang taatnya itu memang karena penuh sukacita, rasa gembira. Ada yang taatnya karena terpaksa. Bila muncul lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Asanipun para sesepuh bini sepuh kang kula hormati, Bapak Ibu pengurus PDHI ingkang kita hormati, so Bapak Ibu para rawuh sedaya rahimani wa rahimakumullah. Enjang punika dinten Jumat penuh syukur Gusti Allah maparengaken dhateng kula sami tasih dipun jangkepi nikmat sehat ugi sempat, wabil khusus nikmat utuhnya pikiran dan hati selepas 2 pekan yang lalu mengalami hari dedel duel nasional. Minimal yang dedel duel adalah kertasnya. Ada yang kertasnya diorek-orek, ada yang kertasnya ditempeli stiker, wonten sing pegah mikir mergo bingung coblos kabeh, ada yang juga memang diniati sejak semalam khusyuk berdoa kepada Allah siapa yang patut dan pantas dipilih. Juga ada yang memilih karena sudah pesanan. Ya, namanya pesanan niku nggih, manut sing pesen nggih. Ya, semoga ternyata pelajaran bangsa Indonesia ini masih panjang. Kalau sering diwanti-wanti, satu suaranya kiai sama dengan satu suaranya orang yang berbuat keji, satu suaranya ustadz sama dengan satu suaranya orang yang berbuat maksiat. Milo perjuangan masih panjang Bapak Ibu, karena memilih itu butuh kesadaran dan pemahaman. Selama memilihnya masih karena pesanan, apalagi karena amplopan, maka jangan salahkan, karena sampun dituku suarane gitu. Nggih sakarepe sing nuku gitu. Arep dibuang, arep di setrika, arep diapa nih manut. Ya, tapi masih panjang. Semoga Allah lekas memberikan pemahaman dan petunjuk kebaikan bagi orang-orang yang langkung-langkung Bapak Ibu yang sudah mengalami coblosan pun pinten jenengan pun bola bali. Saya sendiri sampai 2024 berarti baru mengalami 3 kali coblosan. Ya. Bukan soal berapa banyaknya, tapi siapkah kalau panjenengan sami besok kalau di hari kiamat itu akan ditanya siapa yang dicoblosnya dan dengan cara apa nyoblosnya. Nah, itu penting, karena
Kalau nanti tidak siap menjawabnya, tentu kula panjenengan sami akan menanggung akibatnya masing-masing. Tapi bersyukur ini yang hadir paling boten nggih. Pikirannya, hatinya tetap tenang karena setelah hari dedel duel nasional itu nggih hampir sing dedel duel njoba jero. Ada yang dedel duel berangkasnya, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Paling boten dengan kalau panjenengan sami kumpul pagi hari ini ngaji kan, nyicil ayam masih utuh pikirannya, masih utuh jiwanya, meskipun hasilnya juga belum selesai, tapi tetap diiringi dengan penuh ketenangan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun ngantos nanti tindakannya justru di luar jalan yang membawa ketenangan pikiran kula panjenengan sami. Itu untuk mengawali langkung-langkung niki mun meh badhe ngadepi Ramadan. Yang pertama saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan langkung-langkung Bapak Ibu sedaya, ini 2 pekan kurang nggih. Yang pertama saya ingin mengingatkan tentang utang. Utang puasa maksudnya. Nggih. Bukan untuk kalau yang sudah tutup pabrik nggih sampun. Tapi mungkin untuk anaknya, untuk cucunya, untuk keluarga dekatnya. Sinten ngertos konten utang ingkang dereng tertunaikan, semoga lekas dilunasi. Ampun ngantos hutangnya masih ada, binjang Ramadan badhe ngebon melih. Senajan itu memang Al-Baqarah 183 ngendika famangkana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, saged diganti di hari yang lain. Niki jan favorit tenang. Yes. Nama melih banyak yang berlindung di balik wa 'alal ladzi nayutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bagi orang yang punya dana niku remen. Wah, aku rasa poso tak bayar. Baik. Tapi nasib orang yang tidak bisa membayar fidyah lalu gimana? Nah, milo saya ingin matur bagian yang pertama ini pindah malih puasa bagi yang hutangnya belum lunas dilunasi, mungkin bukan dirinya tapi keluarganya dan orang-orang yang ada di dekatnya. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau diri kita selamat tapi kanan kiri kita justru tersesat, nah maka tentu tidak nyaman rasanya. Ngoten nggih Bapak Ibu, bismillah. Ingkang salajengipun karena Ramadan juga nanti perlu disiapkan bekal ilmunya, ngaji PDHI setiap Jumat pagi. Semoga jadi tambahan nanti bekal masuk Ramadan. Selain itu juga mohon istighfar dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kemarin setelah hari dedel duel nasional, mungkin lisannya, mungkin jempolnya, mungkin sikap dengan tetangganya, mungkin sikap dengan anak-anaknya, pasangannya yang kurang pas, semoga bisa diistighfari dan nanti masuk bulan suci sudah dalam keadaan baik dan siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ampun kendat, jangan pernah lelah untuk meminta kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting hal yang masyhur untuk meminta doa kemudahan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla do Gusti Allah boten wonten perkawis menika dados gampil. La sahla, tidak mudah. Illa ma ja'altahu sahla, kecuali paduka menika ndadosaken perkawis menika urusan itu menjadi mudah. Kalau boleh dulu ingat pas waktu ujian, meskipun setiap hari ada ujian, kalau di sekolah dulu kan model orang menerima ujian itu benten-benten nggih. Padahal soalnya sama. Wonten sing garap ujian niku kalih uyang-uyu. Padahal radong blas.
tapi tetap guyang. Ada kalanya wonten tiyang menika nggih kalih guyang-guyu karena paham soalnya dan jawabannya. Wonten melih sing nggarap soal kalih ngucungi sirah. Ngantuk padahal. Wonten melih mengerjakan soal karena ngitung benik. Iya. Ini kebanyakan guys. Nah, atas ujian hidup yang Allah berikan setiap waktu itu Bapak Ibu, selama matahari masih terbit dari timur dan tenggelamnya di barat, selama itu pula ujian datang. Padahal kunci jawabannya sudah Allah sediakan. Mila doa minta kemudahan di sisi Allah bukan dihilangkan, karena kalau dihilangkan masalahnya itu tidak akan hilang. Pilihan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan nopo malih, keumatan, urusan organisasi, itu macam-macam tidak akan pernah hilang. Tapi kalau dimintakan kemudahan di sisi Allah, semoga Allah memberikan jalan terang dan jalan lapang atas segala persoalan dan ujian yang sedang dihadapi. Wa anta taj'alul hasna, dan Gusti Allah menika menjadikan rasa kekhawatiran itu, wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, meskipun rasa itu khawatir tetap ada, namanya manusia gitu. Tidaklah betul cocok, tidak sesuai harapan. Tapi kalau Allah berikan kemudahan, pasti semua akan menjadi mudah. Sama-sama ujiannya, tapi kalau mengerjakannya, tahu caranya dan tahu jawabannya, tentu responnya akan berbeda-beda. Dan mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk orang yang bisa menyelesaikan ujian dengan cara yang terbaik dan akhirnya juga hasilnya yang terbaik. Ngoten Bapak Ibu, untuk mengawali ngaji pagi hari ini. Yang salah singipun, monggo kita lanjutkan pausan Quran di surah Ali Imran. Wau dipun sebataken ayatipun 8 kali. Terus nggih. Kita wau surmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalik, faman tawalla ba'da dzalik faulaika humul fasiqun, faulaika humul fasiqun. Kita was manonipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asma dalam Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Faman mongko sing sapani tawalla mengu iyoman ba'da dzalika ing dalem sakwise mengkono janji faulaika mongko utawi man humul fasiqun, iya ulaika iku wong-wong kang padha fasik-fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tentu ayat 8 kalih punika dados keterangan ayat sakminggilipun 81 babagan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan perihal perjanjian. Mitsaqun, sinten ingkang dipun janji nabi-nabi lan rasul-rasul utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit janji pun apa? Awit janji badhe nerasaken keimanan lan ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saged dipun cek malih di ayat 81, qalu aqrarna. Para nabi lan rasul utusanipun Allah menika sami nyekseni pilih sama-sama berikrar sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ngantos dumugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyaksikan bahwa la ilaha illallah, boten ilah, boten wonten ilah sesembahan kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Mila tiyang ingkang mlebet Islam, saya ingkang gawan bayi nopo ingkang nembe mlebet Islam karena proses kehidupan, kalimat pertama yang diwajibkan adalah ikrar dengan lisannya. Mawi napa kalimat syahadat, persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saumpami mika keterangan asbabun nuzul ayat punika dipun terangaken bilih sawijining wekdal salah satunggaling penduduk Bani Quraisyah menika nate mundhut pirsa dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di kota Madinah waktu itu tinggal antara orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi tentu memuja Nabi Musa alaihissalam, ingkang Nasrani memuja Nabi Isa alaihissalam. Ingkang wonten ing pembahasan ayat surah Ali Imran sakderengipun dipun terangaken berdebat di antara mereka sinten sing paling bener. Tiang Yahudi ngendika sing paling bener aku, tiang Nasrani ugi sami sing paling bener aku. Mila penduduk menika menyampaikan pesan kepada Nabi, pripun duh Kanjeng Nabi saumpami, karena kalau dulu dereng model buku kados mekaten nggih, Quran sudah dijaja dalam satu mushaf karena masih bentuknya suhuf, lembaran-lembaran. Mila wonten ide gagasan nyuwun sewu untuk dikumpulkan menjadi satu wejangan-wejanganipun Nabi Musa alaihis salam. Wekdal semanten Nabi Muhammad nalikanipun dipun suwuni pirsa niku wajahnya merah. Wajahnya napa? Merah. Karena duka pilih karena tahu motifnya orang bertanya itu kan ada beberapa macam nggih Bapak. Orang bertanya itu paling boten nek asli memang bertanya sebabnya karena tidak tahu. Maka sampai muncul malu bertanya sesat di jalan. Ya. Ugi wonten tiyang bertanya itu untuk ngetes. Nah, ini Bapak Ibu guru. Tadi soal ujian yang diedarkan. Ada kalanya juga nyuwun sewu Bapak Ibu, orang bertanya itu bukan untuk ngetes, tapi untuk ngecek. Untuk apa? Untuk ngisi. Padane misalipun nggih, pertanyaannya masyarakat Madinah kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wekdal semanten. Napa pertanyaanipun? Duhai Ali, dulu saya hidup di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, hidup di masa sahabat Umar bin Khattab, hidup di masa sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Niku rasane ayem banget. Rasane pun sejahtera, hidup nyaman, aman dan
damai. Ya. Karena yang ditanya itu sahabat Ali, tentu sahabat Ali terkenal dengan miftahul ilm, orang yang cerdas, dan memang yang ditinggalkan adalah ilmu. Kuncinya ilmu. Nah, kotanya ilmu Rasulullah Muhammad SAW, Madinatul Ilm. Lajeng apa jawabanipun sahabat Ali? Jawabannya pendek saja, Bapak. Ya, memang betul. Di masa Abu Bakar, Umar, Utsman itu terasa damai tentram, karena yang menjadi rakyatnya niku model saya ini, model sahabat Ali bin Abi Thalib. Lah sakniki niku kula, maksudnya sahabat Ali, ketika menjadi khalifah, saat menjadi khalifah itu rakyatnya model sampean-sampean niku. Maka seketika orang yang bertanya tadi nggih rada isin, karena pada hakikatnya baik itu rakyatnya, pejabatnya, kalau semua bisa dalam rangka beribadah kepada Allah sama baiknya. Tapi kalau ini malah dados nostalgia hari dedel duel nasional meleh gitu. Kalau pejabatnya itu nyun sewu, sampun anggap saja ini warnanya sama putih itu, amplopan, terus diedarkan, terus rakyatnya napa malih didukung kali pemuka agamanya, wis manuto sing paling bener niku. Kalih mangke nyun sewu diterima boten kalimat telesep gitu ada. Maka nanti wajar kalau ada beberapa meme yang cukup beredar beberapa waktu yang lalu, piye enak zaman kuto kan ngoten. Karena nggih begitu. Mau yang di atas mau yang di bawah, kalau bukan dijalankan karena ketaatan kepada Allah pasti rusak semuanya. Sama dengan jawabannya sahabat Ali tadi, ketika ada rakyatnya yang berkomentar, dulu di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu baik, di masamu, maksudnya masanya Ali kok tidak baik. Jadi semua saling. Bila ampun ngantos, kalau panjenengan sami termasuk di antara model-model orang yang tanglet kali sahabat Ali, tapi niatnya bukan untuk nyuwun pirsa, tapi untuk apa? Untuk ngece. Maka akhirnya karena niatnya sejak awal ngece, ya akhirnya pun ece-ecenan kan gitu. Ya, naudzubillah wa naudzubillahi min dzalik. Kuntur datang pertanyaannya Bani Quraisyah, Bapak Ibu. Maka waktu itu Rasulullah merah wajahnya karena duka. Tidak keluar sepatah kata pun sampai sahabat Umar bin Khattab itu menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu itu Rasulullah baru luruh kemarahannya. Lajeng Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti disebutkan dalam satu riwayat, seandainya di masa Nabi Muhammad SAW itu hidup Nabi Musa alaihissalam dan hidup Nabi Isa alaihissalam, maka siapa saja yang mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa itu dianggap telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebetulnya yang diperintahkan Allah itu bukan mengikuti nabinya Musa dan Nabi Isa-nya, tapi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keterangan ibn ayat di 82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Sinten kemawon, ini nanti termasuk pelajaran datang kula sami. Ingkang sampun nyekseni bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lan Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dados panuntunipun, kok setelah itu muntir. Kalau ilmu ini memang tidak dipakai oleh orang-orang yang sudah terbiasa esok deli sore tempe, maka jangan heran kalau ada orang yang menjanjikan hari ini tidak suka, besok terus suka sekali. Laku-laku nanti ditambah dengan jabatannya. Jangan kaget, karena di Quran sendiri disebutkan soal beriman kepada Allah saja tidak semua orang teguh di sana. Maka dalam fikih tradisional Bapak Ibu, tiang engkang murtad itu kan hukumnya kan tidak ada lain kecuali
dibunuh orang yang murtad. Itu fikih lama. Nah, kalau fikih terbaru karena nyun sewu kemudian yang diketengahkan adalah rasa welas asih, baik yang nyun sewu sejak lama itu sudah muslim, beriman kepada Allah, terus di tengah perjalanan karena mungkin perempuan gitu, atau mungkin karena jabatan, karena iming-iming sarimi dan lain sebagainya, terus berbalik agama keyakinan dengan yang lain, maka nanti bukan penggal lagi, tapi yang diketengahkan adalah sanksi sosial. Paling boten nggih mangke dikeluarkan dari komunitasnya, nopo mangke tidak diterima lagi di tempatnya karena sudah tidak menepati janjinya. Tapi sayangnya hari-hari ini sudah banyak orang tidak memikirkan rasa malunya, sehingga ya sak karepe dhewe. Nggih niku wae. Maka perlunya sepidah malih ngaji yang penting, sadar betul bahwa orang yang tidak menepati janji itu Bapak Ibu labelnya di surah Ali Imran ayat 82 itu al-fasikuna. Al-fasikuna. Napa menika fasik? Fasik itu tentu orang yang percaya kepada Allah, akan tetapi tidak mau mengikuti aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa mencuri itu dilarang, tur nggih tasih kelambai. Tahu bahwa menyogok itu juga dilarang, tapi juga masih dijalankan. Tapi kalau namung nampi Mas, ya. Ini kebanyakan juga sama. Mangke keteranganipun Nabi ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang melakukan maupun orang yang menerima itu kedudukannya sama di neraka. Mangke tunggal tini, kula namung dados kurir. Waduh. Dados calo gitu. Kalau matur babagan khamr nggih sami. Orang yang meracik, orang yang menghidangkan, orang yang promosi, orang yang menikmati, semua statusnya sama. Mau banyak, mau sedikit, mau 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 150, 200.000 sampai 500.000 statusnya sama. Ya. Ini kalau matur akidah disebut fasikun. Dan ini tentu sudah malih Bapak Ibu, karena kalau panjenengan sami ini menjadi umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu juga harus menyaksikan, bersaksi pilih sesembahanipun namun Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sama. Maka hukum label tiang-tiang fasik ini juga berlaku terhadap umatnya Nabi Muhammad yang menyebutkan esok delik, sore tempe. Maka sulit sekali bagi seorang mubalik atau pendakwah bila mana sudah masuk politik itu pasti godaannya luar biasa. Ji, ampun kaget dan jangan apa nggih? Jangan sakit hati terlalu lama. Maka yang rugi diri sendiri. Iya, yang rugi diri sendiri. Karena dalam ilmu politik itu yang abadi adalah kepentingan. Tapi kalau dalam ngaji yang abadi adalah ketaatan. Itu nggak akan pernah ketemu. Yang satu ngajak kepada ketaatan, yang satu ngajak kepada kepentingan. Ya, makanya bismillah malih, semoga ngajinya dikuati. Dengan begitu rakyatnya itu sadar. Karena demokrasi ini nggih bismillah malih konsekuensinya pilihannya adalah satu orang, satu suara, dan itu butuh kesadaran yang panjang. Mugi-mugi kalau pernah kula panjenengan sami. Amin. Kita lanjutkan ayat 83-nya Bapak Ibu. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslam. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslam.
walahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an walahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un afa ghaira ana toh mongko ing liyane dinillahi agamane Allah yabghuna padha nyuprih sapa man walahu lan iku marang Allah aslam tunduk man sapa wong fis samawati kang tetep ing dalem langit wal ardi lan ing dalem bumi tau'an kelawan taat temen wa karhan lan kareksa wa ilaihi lan marang Allah yurja'una bakal den balikake iya manungsa kabeh ya. Kalau sudah matur ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu adagium yang masyhur. Adagiumnya berbunyi begini, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini salah satu alasan penguatnya, tau'an wa karhan. Kalau ini matur ilmu perkembangan manusia 0 sampai 5 tahun itu yang digugu adalah orang tuanya. Dulu nek lari-lari TK TPA niko kata bapak saya atau kata ibu saya. Tapi sayangnya bapak ibunya sekarang tidak pernah menasihatinya karena yang nasihati sudah HP-nya. Masya Allah. 6 sampai 12 tahun itu gurunya. Ini kalau ada bapak ibu guru di sini, wong tua ini dikalahkan nih ke bapak ibu. Malah dipaitu gitu, ngandani malah dipaitu. Boten kata bapak guru, ibu guru nggak gitu. Nanti naik lagi 12 sampai 20-an tahun itu yang didengar bukan gurunya lagi, tapi temennya. Bila niki saya ngumpet biasanya guru SMP, guru SMA. Di kelasnya diajari apa, tapi di luar kelas, iya. Karena yang didengarkan adalah teman-temannya. Terus nanti semakin tinggi lagi, 20-an sampai 35 tahun, itu yang didengarkan adalah dirinya sendiri. Bila tantangan anak muda hari ini adalah sakar PDW, maka pekerjaan yang paling mereka cari hari ini adalah yang sesuai dengan selera mereka. Wong tuane kon PNS ora gelem, atau dijodohkan dengan siapa nggak mau, karena yang didengar adalah suara dirinya sendiri. Tapi ending-endingnya Bapak Ibu, kalau sudah nanti 35 tahun ke atas, napa meleh pun 50 minggah gitu, itu yang didengarkan adalah suara Gusti Allah. Pun ini nggak ada yang main itu. Maka hampir rata-rata di setiap pengajian itu yang umum kebanyakan adalah orang-orang sepuh, karena mereka sudah betul
Karena mereka sudah mendengar suara Tuhan. Makanya salah satu simpulannya, meskipun saya menentang simpulan itu, sudah bau tanah, kan gitu. Padahal COVID kemarin mau muda mau tua bau tanah sedoyo kan. Tapi itu soal hal yang lazim, dan mengapa di usia-usia itu disimpulkan, karena belajar dari pengalaman. Lalu ada nanti muncul ilmu psikologi, ada ilmu parenting, macam-macam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya ingin meneguhkan pilih apakah orang-orang yang sudah menemukan jalan keselamatan dinul Islam. Kalau orang yang sudah mendapat jalan kenikmatan, jalan yang lurus, napa nggih badhe madosi jalan yang lain. Karena pada akhirnya sebetulnya orang-orang yang Allah takdirkan, makhluk Allah yang Allah takdirkan hidup fis samawati wal ard, malaikat-malaikat Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain, hewan melata, baik yang lihat maupun tidak terlihat, itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan tau'an wa karhan. Ada yang taatnya itu memang karena penuh sukacita, rasa gembira. Ada yang taatnya karena terpaksa. Kalau muncul lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ini salah satu sebab musababnya. Ali Imran 83 menyebutkan pada hakikatnya termasuk orang yang hari ini sedang berbuat jahat, berbuat maksiat. Makanya ada satu bahasan kalau membahas kematian, wakafa bil mauti nasihat. Orang itu kalau sudah ndablek dikandani, hanya satu nasihat yang paling mujarab, nasihat kematian. Pokok belum sampai kepada dirinya kesadaran bahwa manusia akhirnya akan ilaihi rajiun, badhe kuntur datang Allah Subhanahu wa taala nggih, akan dipol-polke. Wong isih sehat gitu, wong isih duwe jabatan, masih punya kekuasaan. Selama itu pula, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak ada ceritanya nanti Fir'aun baru sadar ketika sudah apa? Iya. Dan sejarah itu berulang, siapapun orang pada akhirnya akan kembali sadar dengan jalan ilahiyahnya. Karena memang sejak lahir, kalau panjenengan sami sudah dipun saksikan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Lajeng jawabanipun apa? Bala syahidna. Nggih Gusti Allah, kula nyekseni pilih paduka menika sesembahan kula. Maka tidak akan mungkin orang yang mampu melawan fitratullah, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan kebaikan. Maka setiap orang yang berbuat jahat itu sebetulnya pikirannya, hatinya sedang tidak tenang. Maka bersyukur bagi siapapun orang yang sudah di jalan ketenangan, jalan kedamaian, jalan ketaatan, dijaga. Kalau bahasa agama ini pun nggih istiqomah, lewat ngaji PDHI, lewat ngaji majelis-majelis yang lain, semoga menjadi jalan untuk husnul khotimah. Karena hakikatnya baik sadar maupun tidak sadar, suka atau tidak suka, pasti semua orang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi yurja'un. Pemirsa mengatakan ingkang saged kula aturaken, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.